Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah salatan wa salaman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang ada di studio, apa kabar semua? Alhamdulillah. Yang penting hidup sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang gak ada. Amin. Itu sudah nikmatnya luar biasa. Ingat, ketika kita pintar bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau pintar bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Kalau kau kufur, tunggu azabku sangat teramat pedih. Ingat, hidup ini jangan terlalu banyak menuntut. Betul, Bu? Tapi banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang ada di rumah, hari ini ngaji bareng kita menarik sekali topik yang ingin kita angkat, yaitu jauhi 3 dosa sosial dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Insyaallah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Armaya Azmi MAG. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Apa kesibukan Ustaz? Saat ini saya di kantor Kementerian Agama Kota Binjai. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Masya Allah. Selain di kantor dakwah Ustaz ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit mengajar ngaji Iqra. Oh ada juga Ustaz ya. Kita punya ada rumah Quran juga. Walaupun udah doktor kita tetap mengajar Iqra Ustaz. Ya harus. Kenapa itu Ustaz? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah. Jadi tepuk tangan untuk narasumber kita Bu. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah terus berkahi Ustaz ya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, untuk menambah semangat kita, mari kita kenalkan dulu nih audiens yang datang, ibu-ibu yang cantik-cantik, Masya Allah. Ini cantik-cantik pada masanya ini, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kita kenalkan dulu pengajian Sahabat Barokah. Iya, silakan Bu, ada yang mau disampaikan? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, mau kemana Ibu? Situ aja. Iya, oh biar nampak. Kami dari pengajian Sahabat Barokah, ngapain yel-yel kami. Sahabat Barokah, insya Allah amanah, jujur, yes, yes. Udah itu aja. Rame-rame lah, yes, yes gitu, enggak.
untuk teman-teman semuanya, yel-yel kita, barokah, sahabat barokah, insya Allah amanah, jujur, yes, yes. Sekali lagi. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pak. Iya, Masya Allah. Nggak apa-apa lah, itulah namanya banyak yang terlambat tadi ya Bu, Masya Allah. Nah itu Masya Allah. Yang kedua, pengajian An-Nisa Bandar Kalipa Tembung. Masya Allah. Silakan Bu. Iya, semangat. Grogi. Iya. Tahunya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TPRI, nyaman di hati. Alhamdulillah wa syukurillah, bersama TPRI kita datang An-Nisa bertakwa TPRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk tangan, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Yang ketiga, pengajian Nurul Hidayah Mabar Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Mabar Hilir, Medan Deli. Nurul Hidayah Mabar Hilir hadir di sini ngaji bareng, bersolawatlah setiap hari agar mendapat syafaatnya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Ibu sahabat barokah jangan angek lah ya, Masya Allah. Begitu tadi, Masya Allah. Yang keempat, pengajian Siti Hajar Marendal. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI, Nyaman di hati. Kami dari Majelis Taklim Siti Hajar Marindal 1. Siti Hajar beriman, bertakwa, bersatu. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah, Masya Allah. Memang di antara banyak majelis taklim nih ada yang segar-segar, ada yang keruh, ada juga Bu, Masya Allah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semua barokah hidup kita, amin. Nah sekarang kita sudah tak sabar rasanya ingin mendengarkan kajian seputar tentang jauhi 3 dosa sosial dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Karena kita melihat ibu dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 dosa ini sangat sering di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan sosial kita. Apa saja 3 dosa itu dan bagaimana nanti kita mencegahnya, insya Allah akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Armaya Azmi MAG. Kepada guru kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan ibu-ibu yang cantik-cantik, Masya Allah. calon penghuni surga insyaallah. Amin. Dari wajahnya nampak ini ya, bersinar, bercahaya ya. Kena lampu Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di TVRI untuk mengikuti kajian, saling bermuzakarah, saling berdiskusi ya. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberkahi acara kita. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita duduk di sini, nanti insyaallah duduk pula bersama Rasulullah sallallahu alaihi Amin wasallam. ya Allah ya Rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kajian kita hari ini ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi Al-Hujurat ini kan banyak bercerita tentang adab dan etika sosial lah. Ya, terutama juga kaum perempuan juga ada juga di situ. Tapi yang ingin kita fokuskan adalah di surah
Al-Hujurat ayat yang ke-12. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Jadi kata para ulama, kalau ada ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, pastikan bahwa itu siapa? Kita. Ya. Yakini bahwa kalau dipanggil wahai orang yang beriman, oh itu saya itu. Saya sedang dipanggil. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, oh saya ini. Apa perintah Allah? Ijtanibu. Fi'il amr tapi dalam bentuk larangan. Jauhilah oleh kalian. Hindarilah oleh kalian ada beberapa dosa nih, 3. Yang pertama kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Hindarilah oleh kalian kebanyakan dari berprasangka, praduga, zon. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian dari zon itu itsmun, dosa, negatif, keburukan. Memang ada, tidak semua zon itu buruk. Ada zon juga yang baik. Itulah yang kita sebut dengan husnuz zon. Lawannya apa? Su'uzon. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisahnya Aisyah yang ketika itu dituduh berselingkuh ya. Berselingkuh dengan seorang sahabat. Apa kata Allah? Laula id sami'tumuhu. Kenapa kalian ketika mendengar kabar ini zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapalah orang-orang beriman ini tidak berprasangka baik kepada Aisyah. Wa qalu hadza ifkum mubin, dan mengatakan ini pasti berita hoax. Jadi ada zonnal khair atau kita sebut dengan husnuzon. Nah, yang dimaksud oleh ayat ini adalah su'uzon. Nah, ini adalah yang dilarang, ini adalah zon yang negatif. Fa inna ba'dadh-dhanni ismun. Jadi ada prasangka-prasangka yang negatif yang kadang-kadang ya sering juga ya kita lakukan juga ya. Apa namanya itu? Kepo ya. Kepo. Itu prasangka. Kalau ada orang beli mobil, wah ini pasti korupsi. Nah, ini prasangka ya. Beli sepeda motor uang wirid. Uang wirid. Jadi kita suka curiga, suami belum pulang, pasti ada perempuan lain. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Iya. Kalaupun ada 1, 2 Ustaz. 3, 4, 5, 6. Langsung dicek HP ya. Jadi prasangka-prasangka negatif. Sebenarnya ini adalah keburukan. Buruk ini bukan hanya kepada orang yang dituju, tapi kepada diri kita juga. Dan kepada orang banyak juga. Kita masih ingatlah kejadian-kejadian kemarin itu ya. Hanya dengan prasangka-prasangka, mungkin dengan potongan video atau tulisan pendek yang singkat yang beredar di WA kita, atau video-video yang dipotong itu, kemudian di framing sehingga memunculkan prasangka-prasangka di masyarakat. Muncullah ada penjarahan, ada pembakaran. Itu apa? Itu zon ya. Padahal senyatanya tidak seperti itu gitu. Ini akibatnya kan sangat buruk sekali. Makanya kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Itu yang pertama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Janganlah kalian menjadi jasus. Kalau kita di pesantren dulu ada namanya jasus ya, mata-mata. Apa kerjanya itu? Mencari-cari aib orang lain. Ya, suka mencari-cari keburukan orang lain. Padahal keburukan kita pun banyak. Ibarat kata pepatah apa, Bu? Semut di seberang lautan nampak, tapi ada gajah di pelupuk matanya tak nampak gitu. Kalau menilai orang, waduh, cepat sekali. Ya. Bukan awak Ustaz. Jadi suka mencari-cari mengorek-ngorek aib orang lain. Dan ini kalau konten-konten seperti ini viewersnya banyak Ustaz. Iya. Tayangannya banyak. Saya juga sebagai admin media MUI ya. Alhamdulillah followernya cuma 20 Ustaz. Ya, yang nonton video cuma 10 gitu. Tapi kalau berita-berita yang apa namanya? Yang mencari ya, mengorek-ngorek kehidupan orang lain, selebritis, para pejabat, ini cepat viral Ustaz. Langsung jutaan gini. Ya. Wala tajassasu kata Allah, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Nah, ini kan kita mungkin ya sering juga, walaupun kita nggak mau tapi sering juga ya kepo ya terhadap urusan orang lain, cari-cari aib orang lain.
Padahal ya ada yang pepatah yang mengatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sehingga tak sempat memikirkan aib orang lain. Gitu kan, Bu? Nah, sampai dia sibuk mencari aibnya sendiri sehingga tidak sempat dia mencari aib-aib orang lain. Nah, kadang kita suka mencari aib orang lain sehingga lupa dengan aib kita sendiri. Padahal kita ini, waduh, kalau Allah bukakanlah aib kita ini, saya nggak berani, wah, masya Allah ya. Nggak pantas kita berada di sini. Nah, tuh, di depan ibu-ibu ini. Kalau satu kesalahan aja Allah kasih bau aja, Ustaz. Bau ya. Nah, ada kesalahan kita ada baunya. Kita ada kesalahan ada baunya. Mungkin sudah bau busuk mungkin kita di sini ya. Kalau Allah tampakkan semua aib kita di hadapan manusia, wah, nauzubillah. Tidak ada yang berani mungkin hadir di sini. Nampak buruknya. Maka jangan mencari-cari aib orang lain. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Nah, tapi barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya juga. Nah, jadi jangan suka mencari keburukan-keburukan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dosa sosial yang ketiga itu adalah janganlah kalian saling berghibah satu sama lain. Apa ghibah itu? Kata Nabi, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, kata para sahabat. Kata Nabi SAW, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang kalau dia dengar pasti dia nggak suka gitu. Sahabat bertanya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang kami ceritakan itu benar? Itulah dia ghibah. Benar dia. Ah, ini orangnya pelit nih. Benar, memang pelit. Ah, berarti itu ghibah. Bagaimana kalau seandainya tidak benar? Maka itu jatuhnya buhtan, maka jatuhnya fitnah. Inilah 3 dosa sosial yang Allah bilang ini janganlah kalian dekati, ya. Tapi Allah kunci ayat ini. Apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Allah tahunya kita suka begitu ya. Makanya Allah kunci, udahlah. Kalau yang sudah terlanjur, sudah, kembalilah, bertaubatlah kata Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang kepada kalian. Mungkin itu sebagai pengantar. Ngaji bareng di TVRI. Malin kundang anak terkutuk. Cakep. Orang terkutuk nggak cakep lah, Bu. Malin kundang anak terkutuk, anak terhina yang terbuang. Siapa mak-mak yang ngantuk, kudoakan uangnya hilang. Masih semangat, Bu? Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Ini sangat menarik sekali. Jauhi 3 dosa sosial dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Nah, mungkin ibu-ibu penuh dengan tanda tanya. Macam saya pun penuh dengan tanda tanya. Macam tadi, 1, prasangka buruk, ya kan, Bu? Yang kedua, tajasus, cari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, ghibah, menggunjing orang, cerita-ceritai aib orang, ya kan, Bu? Kalau benar itu ghibah, kalau salah itu fitnah. Nah, saya khawatir nih, ini kena sama kita semua, terlebih mak-mak. Mak-mak. Jadi Nabi itu, Bu, maaf nih, Nabi itu ketika melihat penduduk neraka banyak mak-mak, maka di sini pun yang banyak datang mak-mak. Ini penghuni surga, Ustaz. Bukan yang ini orang ini. Bukan. Maka kan dilebihkan, Ustaz. Ibumu, baru ayahmu. Ibunya berapa kali? 3. Ayahnya? Jadi ayah 1, ibu? 3. Alhamdulillah. Nah, jadi begini, Bu. Saya juga ingin bertanya sama Ustaz. Gimana pula, Ustaz? Ada sekarang profesi-profesi yang dia itu ada apa ya? Berkaitan dengan hukum, menghukum seseorang misalnya. Ya kan? Dia kan pakai kadang praduga nggak bersalah, ya kan, Bu? Ada juga yang jasus-jasus nih misalnya Intel, bukan Indomie telur, bukan. Apa namanya? Mencari-cari berita-berita yang harus disampaikan.
apakah ada batasan-batasannya Ustaz? Sama juga kayak ghibah. Misalnya kan Bu, bingung kita si fulan yang mana? Dulu memang maaf ukurannya S, sekarang XXXL. Jadi terbilang awak lah si fulan yang maaf gemuk itu. Kalau ibu bilang aku yang ganteng tuh aku nggak marah. Apakah itu termasuk ghibah juga atau gimana Ustaz sebagai pengantar? Silakan Ustaz. Oke, baik Ustaz ya. Jadi memang ada batasan-batasan yang mungkin dibolehkan. Iya. Ya, sebagaimana tadi yang pertama adalah prasangka tadi ya. Prasangka, ada husnuzon, ada baik sangka. Kenapa ibu itu tidak wirid? Ini kalau prasangka kita, sekarang udah sombong, dia udah kaya sekarang, ya nggak mau wirid lagi gitu. Maka yang boleh itu adalah kita husnuzon. Mungkin dia sudah pindah rumah misalnya, atau sedang sakit. Jadi zon yang dibolehkan itu adalah zon yang baik. Jadi jangan cepat sekali kita menilai ya, berprasangka sesuatu itu buruk. Kemudian ghibah juga, ya, ghibah itu ada juga yang dibolehkan. Iya. Bagaimana ghibah yang dibolehkan? Kalau misalnya kita menceritakan keburukan orang lain untuk mencari keadilan di depan hakim misalnya. Saya kemarin Pak Hakim dipukul oleh suami saya. Jadi itu boleh ya, diceritakan kepada hakim. Atau meminta nasihat kepada orang ya, dan menceritakan keburukannya. Atau menyelamatkan orang lain. Ustaz, anak saya mau nikah dengan siapa? Usianu. Kita udah tahu itu bandar narkoba itu misalnya. Jadi boleh itu diceritakan untuk menyelamatkan orang lain. Tapi selain itu, ya, maka ghibah ini haram hukumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka makan daging bangkai saudara kalian? Ibu suka makan mayat, Bu? Jadi ayat ini turun berkenaan juga dengan Salman Al-Farisi dengan Usama. Jadi ketika itu dalam sebuah perkumpulan adalah goncang-ganjing ya, Nabi menyuruh Salman Al-Farisi untuk mencari makanan. Kemudian kata Salman, makan sudah habis ya. Dia minta ke Usama, juga sudah habis. Diceritakanlah Salman dengan Usama ini bakhil kali, sama Nabi pun tidak mau. Sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi bertemu dengan orang yang menceritakan Salman Usamah ini, kata Nabi, kenapa mulut kalian ada dagingnya? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, kami sehari ini nggak ada makan daging. Saya lihat di gigimu ada daging Salman dengan Usamah. Maka turunlah ayat ini bahwa orang-orang yang menceritakan aib orang lain itu seperti memakan bangkai daging saudara kita ya. Itu kalau orang lain, apalagi kita berghibah terhadap suami sendiri. Ini kan sering ini ya. Kadang-kadang mungkin gak kita ceritakan, tapi posting di status. Lagi galau ini. Tapi orang lain bisa melihat status keadaan rumah tangganya. Makanya ada cerita Ustaz, atau saya sambung langsung. Ada cerita tentang Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim ketika itu dia mengunjungi putranya siapa? Ismail ya. Nabi Ibrahim kan punya dua anak, satu Ishak. Ya, satu Ishak, satu Ismail. Nah, Ibrahim ketika sudah lama nih tidak berkunjung ke Ismail, rumahnya jauh. Nah, sekarang kan gampang ya, ada bus ya, ada pesawat. Tapi ketika Ibrahim lama tidak melihat putranya, bahkan ketika menikah pun tidak berjumpa dengan Ismail. Datanglah Nabi Ibrahim ke putranya Ismail. Nah, ketika sampai di rumahnya Ismail, ternyata yang membuka pintu itu seorang perempuan. Nah, kita tahan dulu. Oke, Ustaz. Siapakah perempuan itu? Baik. Apakah mak-mak yang ada di sini? Iya. Nggak mungkin kan gitu. Siapakah perempuan itu? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Silahkan nasyid Nashfi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin
محمد به يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا محمد به يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى يسر لنا كل المنى من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله يا سلام الله على ياسين يا حبيب الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبقى ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبقى ومحمد عربي هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا غدار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ibu-ibu masih semangat? Masih. Masya Allah. Takbir. Sami Allah. Udah sekali aja lah, sekali aja. Nah pemirsa, ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Alhamdulillah, terima kasih masih terus setia menemani di depan layar televisi Anda, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah. Nah tadi kajian kita sempat tertunda, kita membahas tentang jauhi 3 dosa sosial dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Tuan guru kita sudah tadi menyampaikan ayat Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ternyata ada 3 dosa sosial yang hari ini merebak dan banyak menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi Bu,
di apa namanya hari kiamat nanti ada orang yang muflis bangkrut. Nanti mungkin diceritakan oleh tuan guru kita. Nah, orang-orang yang bangkrut itu orang-orang yang dia hablum minallahnya baik, tapi hablum minan nasnya hubungan sosialnya rusak. Itulah suka mendolimi orang, nyakiti orang, menghardi orang, memukul orang dan lain sebagainya. Nah, insya Allah tuan guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Armaya Azmi MAG akan melanjutkan kajian kita setelah nanti beliau mengantarkan materi yang disampaikan beliau. Insya Allah ibu-ibu diberikan kesempatan untuk bertanya. Mau bertanya, Bu? Mau. Mana mau? Bertanya atau mau pulang? Bertanya, insya Allah. Silakan Ustadz lanjutkan. Baik, kita lanjutkan tadi ada kisah tadi ya, Kisah Nabi Ibrahim ya, tadi. Nabi Allah Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini suatu hari berkunjung ke rumah putranya Ismail. Ismail. Sampainya di rumah, ternyata tadi yang menyambut adalah seorang perempuan. Wanita. Seorang perempuan. Ternyata perempuan itu adalah istrinya. Ditanya, Ismail kemana? Oh, suami saya sedang pergi berburu. Dan biasanya kalau sedang pergi itu lama. Apakah bapak mau tunggu atau bagaimana? Oh, saya sebentar aja. Lantas Nabi Ibrahim ini bertanya, bagaimana keadaan rumah tanggamu bersama Ismail? Langsung sang istri curhat tentang kesulitan rumah tangga, ekonominya, hutang sana, hutang sini. Pokoknya semua masalah yang dia hadapi dengan Ismail diceritakan semua. Namanya rumah tangga pasti ada susah senangnya, saudara. Iya. Dan Ibu-ibu rumah tangga. Iya. Susahnya itu dia ceritakan kepada Ibrahim semuanya. Curhat dia. Kata Ibrahim, kalau gitu saya permisi dulu. Nanti kalau Ismail pulang, sampaikan salam saya, tolong ganti palang pintunya. Nah, kemudian Ibrahim pun pulang. Ketika Nabi Ismail pulang, ditanya, ada nggak orang datang tadi? Ada, Bang. Ya, apa pesannya? Ada orang tua datang, pesannya suruh ganti palang pintumu. Kata Ismail, tahu nggak engkau siapa tadi yang datang? Enggak. Itu adalah ayahku. Dan dia berpesan untuk menceraikanmu. Pertanyaannya, kenapa istri itu disebut sebagai palang pintu? Karena memang istri itu palang pintu bagi rumahnya. Palang pintu itu fungsinya apa? Untuk menutup pintu. Kalau sekarang mungkin di rumah nggak ada palang pintu lagi, Ustaz ya. Udah pakai kunci aja, mungkin udah pakai ikat lagi ya. Nah, zaman dulu pakai palang pintu. Kalau palang pintu rusak, maka pintu rumah akan terbuka. Nampaklah seluruh isi rumah itu. Kalau alhamdulillah kalau rumahnya bersih. Kalau rumahnya buruk, ya diceritakan buruk, maka orang akan tahu semua isi keburukan dalam rumah itu. Masalahnya ibu-ibu sekarang ini, perempuan sekarang ini, dia bukan hanya menceritakan kepada satu orang aja, tapi dipostingnya di media sosial, sehingga semua orang bisa tahu keadaan rumah tangganya. Na'udzubillah. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Enggak Ustaz. Ini soleha semua Ustaz. Tengoklah, nutup aurat semua, nggak ada yang merokok, nggak ada main judi. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini istri yang pertama. Kemudian Ismail kawin lagi. Enak nih. Nah, datang lagi lah Ibrahim ya. Ternyata ada nih Ustaz. Iya. Ternyata disambut lagi oleh perempuan, istrinya, istri baru. Ketika ditanya bagaimana keadaanmu dengan suamimu, dia ceritakan yang baik-baik tentang suaminya. Wah, saya bahagia dengan Ismail, ini orangnya baik, soleh. Ya. Ketika Ismail pulang, istrinya bilang, Bang, kemarin ada tamu. Dia menyuruhku untuk mempertahankan palang pintumu. Nah, jadi kalau ini kan ibu-ibu ini kan sebagai palang pintu rumah lah nih ya. Kalau palang pintu rumah itu rusak, maka nampaklah seluruh isi dalam rumah. Maka hati-hatilah ya. Kalau mau dibuka rumah tadi, pastikan rumah dalam keadaan bersih. Ya kan, ceritakanlah yang baik-baik, yang bahagia kepada orang lain ya. Kalau orang dulu itu kepada mertua pun tak mau dia, kepada orang tua tidak mau menceritakan keadaan buruk rumah tangganya. Pokoknya senang aja diceritakan kepada mertua, kepada orang tuanya. Begitu Bu ya? Kalau ibu-ibu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin juga ya. Jadi postinglah yang baik-baik ya, ceritakan yang baik-baik tentang keluarga kita. Jangan sampai palang pintu ini rusak sehingga nampaklah orang bagaimana keadaan rumah tangga kita. Kadang mak-mak sekarang gini Ustadz, memang rumah tangga siapa yang nggak pernah ribut ya kan Bu? Rumah kan ada juga Ustaz. Rumah tangga yang nggak pernah ribut, dua gendangnya suami pokak bini bisu ya kan Bu? Kalau kita yang ya namanya kita manusia biasa ya Bu ya.
Nah, cuman tadi pesan Ustadz luar biasa Bu. Terkadang ada juga Ustadz, dia sebagai palang, dia ceritakan yang baik-baik, tapi sambil nangis Ustadz. Suamiku Ustadz, gini kan macam-macam. Nangis. Nah itu masalahnya beda lagi Ustadz ya. Masya Allah. Nah ibu-ibu ada yang mau bertanya? Iya banyak. Semua, Masya Allah. Pertama kita persilahkan dulu ibu-ibu yang dari Nurul Hidayah, silakan Bu. Ya, ucapkan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Iya. Saya Ibu Uneng dari Majelis Tahlim Nurul Hidayah Mabar Hilir. Ya. Begini Ustadz, dari materi yang disampaikan tadi Ustadz, kadang kita melihat seseorang itu ada yang aneh. Aneh ya. Ada yang aneh. Nah kemudian tentu dalam hati kita bertanya gitu. Tidak sempat kita katakan dengan orang itu. Hanya dalam hati saja. Yang kita tadi melihat orang aneh tadi. Apakah itu sudah termasuk dosa Ustadz menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditengok aneh, ya kan Bu? Udah itu ada prasangka gitu Bu? Nah, ada orangnya di sini? Ya, itu gimana Ustaz? Silakan. Baik. Kalau hanya di dalam hati maka itu tidak mengapa ya, asal jangan langsung disebutkan, diceritakan, disebarkan. Kalau hanya masih ini kayaknya orang ini ada agak aneh nih, mencurigakan gitu. Nah, itu boleh saja ya. Mungkin memang gerak-geriknya aneh, tidak pernah kita kenal, tiba-tiba datang masuk ke kampung kita gitu. Nah, mungkin ada prasangka, itu boleh praduga. Tapi jangan kita kita sampaikan, kita sebarkan. Tapi boleh juga kita lihat juga ya. Nah, jadi dalam batas-batas wajar boleh berprasangka, sepanjang tidak merugikan orang lain. Berarti Ustadz kalau dia memiliki prasangka itu wajar Ustadz ya? Ya wajar. Tapi jangan diumbar-umbar. Selagi masih dalam hati itu tidak mengapa. Makanya hebatnya di dalam Islam ini kalau dia ingin melakukan kebaikan, niatnya baik, tapi belum dilakukannya dapat pahala Ustadz ya. Tapi kalau dia ada prasangka yang buruk, tapi belum diutarakannya atau niat buruk dia belum dilakukannya, belum dihitung dosa. Belum dicatat ya Bu. Masya Allah. Insya Allah ngerti ya Bu ya? Masya Allah. Kemudian yang kedua, ada yang mau bertanya lagi Bu? Silahkan. Mana? Angkat tangannya. Masya Allah. Ya silahkan. Dari Nasyid Nashfi. Memang wajahnya penuh dengan tanda tanya ini. Silakan tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Khairul Nazri, mewakili dari grup Nasfi Medan. Jadi gini Ustaz. Nah, kayak mana? Mengenai materi Ustaz tadi. Jadi kadang suuzon itu muncul karena pengalaman masa lalu atau cerita orang. Gitu. Jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana cara kita menjaga hati agar kita tetap berhusnuzon sama orang walaupun kita pernah tersakiti? Jadi Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bu, Masya Allah. Ini curahan hati nih ya kan Bu. Pengalaman, memang nampak dari wajahnya itu Bu, Masya Allah. Jadi di antara pemain nasyid ini Bu, beliau yang paling capek. Nah itu deh. Beliau dia yang suaranya dari beliau, Masya Allah. Itu gimana Ustaz? Ya, menjaga hati yang pernah tersakiti ya. Iya. Dalam nih Ustaz. Dalam. Ya, jadi kita harus belajar juga bahwa tidak setiap orang itu sama dengan masa lalunya. Ya, mungkin ada orang yang dulu masa lalunya baik, bisa jadi menjadi buruk. Ada orang dulu buruk, ya, mantan penjudi, pezina, pemabuk, tiba-tiba jadi orang alim. Mungkin Ustaz kenal siapa para ulama yang dahulu ya? Siapa namanya Ustaz? Fudail. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Penjahat kelas kakap. Semua kejahatan pernah dilakukannya. Tapi kemudian bisa berubah menjadi ulama. Ada juga ulama, Ustaz. Ada mantan Ustaz ya. Jadi kita perlu ingat juga bahwa setiap orang itu pasti bisa berubah. Bisa berubah ke yang baik, bisa berubah ke yang buruk. Kata Nabi gini, ada orang
dia sepanjang hidupnya melakukan amal buruk, hatta sampai dia dengan neraka itu tinggal sejengkal, Diraun. ya, dia melakukan amal baik sehingga Allah ampunkan dosanya, masuk ke dalam surga. Tapi ada orang sepanjang hidupnya dia berbuat buruk, berbaik, sampai dia dengan surga itu tinggal sejengkal, kemudian dia melakukan maksiat, mati pula dalam keadaan kufur, maka dia masuk neraka. Jadi orang itu bisa berubah, ya, jadi orang bisa berubah. Jadi kita husnuzon, ya, mungkin saja pengalaman masa lalu itu ujian buat kita juga, ya, ini kita refleksikan, boleh jadi wah itu dulu ujian buat aku, mungkin ada hikmahnya yang mungkin kita tidak tahu. Jadi kita berhusnuzon, ya, mudah-mudahan Allah mengembalikan, ya, semangat kita, kebaikan kita, insya Allah mudah-mudahan, ya, kita menjadi ukhuwah kembali, ya, mendekatkan persaudaraan kita kembali kepada orang yang mungkin pernah kita sakiti. Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Memang tersakiti kali ya Pak ya, Masya Allah. Memang agak perih gitu ya Bu ya. Dia nggak berdarah, cuman sakit gitu kan. Karena aku pun pengalaman Bu. Iya, Masya Allah. 4 tahun awak tunggu meninggal dia, meninggalkan diriku. Masya Allah. Cinta di awak, kawin di orang, Masya Allah. Jaga jodoh orang, Ustaz. Hah? Jaga jodoh orang. Jaga jodoh orang, Masya Allah. Nah, ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Masih banyak pertanyaan ibu nih, Masya Allah. Silakan ibu-ibu dari Majelis Taklim mana ya? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Saskiah dari Majelis Taklim Anissa. Ibu siapa Bu? Ibu Saskiah. Saskia namanya, Masya Allah. Izin bertanya Ustadz. Iya. Di lingkungan perumahan kadang ada ibu-ibu yang suka kepo atau membicarakan urusan tetangga. Apakah itu sudah termasuk tajasus walaupun katanya hanya ingin tahu? Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan rumah siapa Bu? Ibu? Gitulah kalau ada yang kayak gitu ya. Kayak mana gitu ya Bu ya? Bu, sini, Masya Allah. Ya. Kayak mana gitu ya? Ya, Ibu Saskia nanya Ustadz. Ini kalau ada ibu-ibu yang kepo, kalau di lingkungan masyarakat tuh ya kan Bu? Nah itu kayak mana Ustadz? Apakah termasuk apa itu menilainya kita? Ya, kalau sekedar kepo, ingin tahu, ya, tapi dalam batasan wajar, maka itu tak mengapa. Tapi kalau sudah mencari-cari kesalahannya, ya, apalagi sampai apa sekarang itu istilah orang netizen itu yang mencari aib orang lain, dikorek-korek terus, sampai ke akar-akarnya, ya, di hacker sampai membongkar keburukannya demi popularitas mungkin, atau mungkin pemilihan kepala daerah atau caleg segala macam itu, sehingga dicari-cari kesalahannya, itu yang kata Allah itu sebagai tajassus yang tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau sekedar pengen tahu dan tidak bermaksud merendahkan orang lain, nah itu tidak mengapa, insya Allah. Masya Allah. Bu, nggak apa-apa Bu, kalau untuk sekedarnya aja, Allah terima taubat kita, ya Bu ya. Masya Allah. Kemudian ada yang bertanya yang lain? Silakan Bu, silakan. Ini kita tampung dulu pertanyaan, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya. Perkenalkan, nama saya Krisna Murni Sundawa. Krisna Murni Sundawa. Dari pengajian Siti Hajar Marindal 1. Pertanyaannya Ustadz, sekarang ini kan kita memang di media sosial itu lagi rame-ramenya ya, mengikuti akun misalnya Facebook, WA, kemudian Instagram. Nah, kira-kira apakah kalau kita ini suka mengintip-intip di media sosial, misalnya membaca story-story orang, atau dari WA, atau dari Facebook, atau Instagram, kita pingin cari tahu gitu, ya kan, tentang keberadaan seseorang. Mungkin gitu kita merasa puas kalau udah dapat gitu kan informasi dari orang dari dari story atau media sosial itu. Kira-kira yang kita lakukan itu
tajasus apa? Bukan Ustaz. Itu aja pertanyaan Ustaz ya. Terima Iya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Ustaz, mungkin satu lagi. Ibu-ibu ada? Nah, silakan Bu. Nanti sama pula pertanyaannya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rubiana dari pengajian Sahabat Barokah. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Kadang saat kita membicarakan tentang orang lain, ternyata hal yang dibicarakan memang benar terjadi. Misalnya seseorang memang berbuat salah. Nah, apakah itu tetap termasuk ghibah, Pak Ustadz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu kita yang nanya nih pun Ustadz macam baca protokol proklamasi gue tengok. Karena belum dihafalnya. Ustadz ada dua pertanyaan tadi Ustadz. Silakan jawab Ustadz. Yang pertama tadi apa Ustaz? Yang pertama tadi dia kalau nengok story sering nengok story orang, masya Allah, nengok Jadi Instagram kalau orang. melihat story orang lain, mencari kabar orang lain itu tidak mengapa ya, selagi dia masih positif. Ya kadang-kadang kita perlu juga melihat status kawan kita masih hidup atau enggak ya. Makanya kadang-kadang sering juga ya ada pesan gitu. Sering-sering kirim pesan biar tahu orang bahwa kita masih hidup katanya. Yeah. Jadi kita perlu juga melihat kabar orang lain. Kadang mungkin silaturahim mungkin tak tersambung karena jauh jarak. Kita bisa melihat status Facebooknya, WA-nya, Instagramnya, boleh itu lihat. Tapi sepanjang itu tidak tidak mencari keburukan-keburukannya. Ya kadang-kadang kan suka juga kita ya untuk stalking itu mencari ini apa aibnya nih. Kemudian kita potong gambarnya, kita kasih caption yang beda. Nah, ini yang tidak boleh ya. Kemudian Ibu tadi, kalau tadi yang kedua bahwa kalau memang itu benar kata Nabi tadi, itulah dia ghibah tadi. Jadi Imam Hasan Al-Basri gini, ketika dia dengar, ceritakan, wahai Imam, ada orang yang menggunjingmu, menceritakan keburukanmu, ya. Senang Imam Hasan Al-Basri ini, siapkan buah terbaik, siapkan makanan terbaik, diantarkanlah ke rumahnya. Buah tadi, bawa makanan tadi, diantarkan ke rumahnya. Ini hadiah untukmu. Dia pun heran, kenapa wahai Imam? Aku dengar engkau telah memberikan pahalamu kepadaku. Bagaimana caranya? Ya, engkau telah menceritakan keburukanku. Jadi terima kasih, ya. Ini aku bawakan hadiah buah terbaik untukmu karena telah menyumbangkan kebaikanmu untuk diriku. Jadi ini ghibah tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Jarod tadi bahwa kata Nabi, atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu kata Nabi? Kata sahabat, al-muflisu minna man la dirhama lahu wala mata. Yang tidak punya dirham dan tidak punya uang lah, kira-kira begitu. Kata Nabi, iyalah mungkin itu benar. Tapi al-muflisu min ummati, tapi bangkrut yang sesungguhnya itu kata Nabi dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala salatnya, puasanya, zakatnya, umroh yang berkali-kali, majelis taklimnya duduk di sini, ya. Ada wirid Yasin, wirid Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Tapi dia juga membawa dosa. Qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Menuduh orang lain, menggunjing orang lain, mencela orang lain, memakan harta orang lain, menindas orang lain. Fayu'ta min hasanatihi. Maka pahala salat tadi diambil diserahkan kepada orang yang diburuk-burukkannya tadi. Wa hadza min hasanatihi. Pahala majelis taklim itu diberikan kepada orang yang difitnahnya. Pahala puasanya diberikan kepada orang-orang yang pernah disakitinya, ditindasnya, dimakan hartanya. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau sekiranya semua kebaikan sudah habis, ukhidat min khotoyahu, maka diambillah ya keburukan-keburukan dari orang yang digunjingnya itu, dilemparkan kepada dirinya, summa turiha finnar, maka dia dicampakkan ke dalam api neraka. Itu kalau banyak tabungannya, tabungan amalnya. Kalau kita ini amalnya sedikit, mau bangkrut bagaimana lagi ya? Udah amal sedikit, banyak pula dosa sosial tadi,
maka habis semua amal-amal kita yang telah kita lakukan itu. Makanya banyak orang yang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tapi karena bersih hatinya dan lisannya. Dan banyak juga orang yang masuk neraka itu bukan karena keburukannya, tapi karena apa tadi? Dosa sosial tadi. Orang baik tapi suka menggunjing orang lain. Itu menjadi pelajaran buat kita, Ustaz. Hati-hati ya Bu ya. Bu, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masih ada yang mau bertanya? Iya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang jelas, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 3 dosa ini pulang kita dari sini, janganlah kita lakukan. Ya Bu ya. Insya pulang ini menjadi istri yang solehah. Begitu juga pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan menjadi istri-istri yang solehah. Nah, siapa yang mau bertanya tadi? Kami persilahkan. Ada? Yang lain lah orangnya, yang lain. Nah, mana? Silakan Bu. Mana tadi yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Oh, nanti dulu ya, nanti dulu insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita ini. Kalau ibu yang mau bertanya, insya Allah kita lanjutkan kajian kita setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Silahkan nasyid Nashfi. Ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Salatullah
الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati. Alhamdulillah, kita masuk segmen yang terakhir, segmen yang ketiga, dan ada beberapa pertanyaan tadi yang Masya Allah menambah ilmu dan pengetahuan kita seputar tentang agama. Kita membahas tentang jauhi 3 dosa sosial dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ada dhon, prasangka buruk, ada tajassus, dan ada ghibah, menggunjing orang lain. Dan kita tahu ini semua perbuatan yang tercela. Iya Bu ya. Nah, alhamdulillah tadi kita juga sudah disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Armaya Azmi MAG. Beliau menyampaikan tentang Imam Hasan Al-Basri. Ya, ketika ada orang yang mengunjing beliau, yang dibalas beliau dengan apa Bu? Dengan dikasih makanan atau buah-buahan. Nah, kalau Ibu bisa kayak gitu? Nampak dari mukanya memang. Jabah-jabah. Bu, kalau ada orang yang menyakiti kita, lempar dengan sekuntum bunga. Tapi pastikan sama pot-potnya. Ya Bu ya, Masya Allah. Jangan ya Bu ya, jangan, Masya Allah. Nah pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, mungkin ibu-ibu nih wakili nih pertanyaan ya pemirsa yang ada di rumah. Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Iya, yang belum ya, silahkan Bunda. Yang udah megang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajjah Rusni Hasibuan. Silakan Bu Hajjah. Dari Mabar Hilir. Hah? Mabar Hilir. Oh ya. Al-Hidayah Mabar Hilir. Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang saya pernah menggunjing-gunjing dan bagaimana caranya untuk menebus dosa-dosa kita itu kepada orang yang kita gunjing, atau kira-kira apakah amalan yang untuk menebus dosa-dosa kita itu Pak Ustadz? Bagus nih, Masya Allah. Jarang Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang Bu orang yang ngakui kesalahannya. Tapi Ibu ini tadi saya pernah gunjing-gunjing katanya, Masya Allah. Siapa yang Ibu gunjing ya kan? Nah, udah taubat Ibu nih ya kan Bu, udah hajah. Nah, gimana menutupi amalnya itu ya kan Bu ya? Menutupinya di Ibu nih udah hijrah, udah taubat ya kan? Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu. Ibu nih udah sungguh-sungguh dia ingin hijrah. Itu gimana itu Ustaz? Atau kita tampung dulu Ustaz? Jawab atau nanti? Jawab Ustaz, nanti lupa. Jadi memang sepertinya kita semua pernah juga ya bergibah ini ya. Pernah. Terwakili ya kan Bu? Masya Allah. Karena kadang tanpa kita sadari, sering juga kita menceritakan mungkin teman kita gitu ya. Jadi bagaimana kita bertaubat lah seperti ini ya. Memang kata Allah itu kunci Allah ya. Innallaha tawwabun rahim. Sungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Jadi pertama kita bertaubat lah, beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Aku sudah menggunjing ya, berghibah, membuat dosa besar. Kemudian kita doakanlah orang yang pernah kita gunjing itu. Nah, kita doakan orang yang pernah kita ghibahkan itu, ya Allah dulu pernah ku ghibah dia. Ya, mudah-mudahan Allah mudah-mudahan kau ampuni dosanya, kau rahmati dia. Ya. Kemudian
kalau kita pernah ceritakan keburukannya, gantilah pula kita ceritakan kebaikannya. Ya, kalau dulu kita ceritakan keburukannya, sekarang kita berikanlah pujian, kita ceritakan kebaikan-kebaikannya. Karena kadang manusia ini lebih banyak kebaikan daripada keburukannya, tapi keburukannya yang dibongkar-bongkar orang. Betul. Nah, kemudian ya kita amalkan, ada amal-amalan yang menghapus dosa. Ya kan banyak juga ya, kata Nabi SAW, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik, insyaallah Allah akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk itu. Kemudian minta maaf kalau memungkinkan. Artinya kalau tidak menambah keributan, minta maaf. Jangan minta maaf tiba-tiba malah jadi ribut pula. Maaf ya, aku dulu pernah meminta malah menjadi begaduh ya. Tapi minta maaf kalau seandainya memungkinkan dan tidak menimbulkan keributan yang baru. Gitu ya, Bu ya. Masih hidup yang ibu gunjing-gunjing tuh. Nggak biar kita ke rumahnya, biar dikawani sama Pak Ustadz. Masya Allah. Nah Ustadz, kalau misalnya makan bakwan 5 dibayar 1, wah, ya kan Bu, dulu aku sekolah, ingat Ibu? Alah pengalaman semua, Masya Allah. Orangnya udah nggak ada Ustadz. Kayak mana Ustadz? Kita sedekahkan atau gimana? Iyalah. Iya ya, kita sedekahkan atas nama dia. Ya, kita cari tahu dulu di mana keberadaannya, kita bayar hutang kita dahulu. Kalau tidak mungkin lagi, ya kita sedekahkan atas nama orang yang mungkin pernah kita ambil. Tapi janganlah harga bakwan yang dulu masih 100 perak. Iya, harga bakwan sekarang Ustaz ya. Masya Allah. Udah Bu, udah puas hati Bu, udah nggak gunjing lagi ya, insya Allah. Insya Allah Bu aja, Masya Allah. Nah ibu-ibu yang mau bertanya yang di belakang, mana nih? Ini dulu depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisdayanti Pohan dari Siapa Bu? Lisdayanti Pohan. Ya Allah. Mana Anang ikut enggak? Bukan Lisdayanti loh Pak. Oh iya. Lisdayanti Pohan dari Majelis Taklim An-Nisa Bandar Kelipah Tembung. Iya. Saya mau bertanya Ustaz. Boleh di luar tema? Luar tembok pun boleh nih. Gini Ustaz, kita mungkin dulu apa mau sekarang juga. Dulu apa sekarang? Dudukkan dulu nih. Dulu. Mengambil uang riba gitu. Bagaimana caranya untuk kita menghapus dosanya ataupun bertobatnya gitu Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mekar apa? Mekar enggak? Karena wajah-wajah mekar ada di sini ku tengok. Nampak dari alisnya, tebal petak jengat. Itu dia maksudnya. Udah masa tengok-tengokan, Masya Allah. Kita tampunglah dulu. Ini yang di belakang, ibu-ibu silakan yang terakhir. Ada yang mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Iya. Nama saya Ani Satyani dari Majelis Taklim Siti Hajar Marindal 1. Silakan Bu Ani. Bagaimana menanamkan adab penting nih, menjaga lisan kepada anak-anak kita supaya menjadi generasi yang santun dan tidak mudah menjelekkan orang lain. Ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini penting nih pertanyaan yang terakhir nih Ustadz, menanamkan adab kepada anak-anak. Kemarin kejadian Bu, viral Ustadz di kota kita Ustadz, di kota Binjai. Ada di sayat-sayatnya Bu, kawannya dibulinya karena dia iri, karena kecantikan dia kalah sama kecantikan kawannya itu. Ya Allah, aku aja kegantenganku kalah sama Ustadz, aku nggak iri. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, ya kan Bu? Masya Allah. Itu kayak mana Ustadz? Silahkan Ustadz. Iya. Pokoknya Ustadz hari ini kita kasih masalah aja lah Bu ya. Masya Allah. Silakan Ustadz. Jadi dalam Al-Quran itu kata Allah Subhanahu Wa Taala ya, kalau kita mau bertobat, tinggalkan riba. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba itu. Kalau kita mau hijrah, tapi riba ini harus dibedakan juga ini. Apakah nanti ada kajian sendiri ya, apakah bunga bank segala macam itu termasuk riba atau tidak itu ya. Itu mungkin ada kajian tersendiri. Dan ya, juga buku saya itu tafsir ahkam tentang bunga bank itu. Oh iya, beliau ada bukunya juga Bu. Nanti beli. Dijual atau enggak Ustaz? Nanti ya. Oke, jadi kalau kita mau berhenti, Allah suka itu ya.
Wadharu ma baqiya min riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba itu. Saya mau hijrah nih. Nah, jadi tinggalkan segala macam yang berbau-bau riba itu, tapi jangan kita sangka bahwa ketika kita meninggalkan itu menjadi mudah semua. Itulah letak ujiannya itu. Allah menguji kita. Ketika kita berniat untuk meninggalkan itu, mungkin ekonomi kita lebih sulit. Itu hijrahnya. Allah menguji kita, betul nggak niat kita ini. Tapi insya Allah ya, kita doakan mudah-mudahan Allah mau membantu kita keluar dari jeratan riba ini. Kalau udah masuk ini memang agak susah ini keluarnya ini. Ya, jerat sana jerat sini sampai mungkin habis semua harta kita itu. Itulah jahatnya riba itu. Makanya kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah nggak mengharamkan riba. Itu apa artinya? Riba itu bertumbuh artinya kan? Bertumbuh. Apa namanya? Allah mengharamkan riba, tapi wa yurbi as-sadaqat. Allah meribakan sedekah. Jadi Allah mengharamkan riba yang dalam bentuk negatif, tapi membungakan sedekah. Dari 1 menjadi 700 bunganya. Iya. Jadi apa namanya, kalau mau ambil riba itu yang dari sedekah itu yaitu yang baik. Tapi yang selain itu buruk untuk kita, untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Kemudian bagaimana menanamkan adab itu, ini penting juga ya. Yang pertama itu teladan lah. Teladan dari orang tua itu. Kadang-kadang kan kita ini pintar menyuruh anak, tapi anak kurang teladan. Betul. Karena anak ini adalah apa ya? Ibu terutama ya, apa namanya? Madrasah pertama buat anaknya ini. Jadi bagaimana ibunya itu anak kan mencontoh itu. Kalau bilang anak setan berarti orang tuanya setan itu. Jadi jangan cepat apa ya, memaki anak itu dengan ucapan-ucapan kasar itu. Kenapa? Karena dia belajar dari ibunya. Kenapa orang anak di Amerika pandai bahasa Inggris? Karena tinggal di sana. Karena setiap hari orang belajar bahasa bicara bahasa Inggris gitu. Jadi apa yang kita contohkan kepada anak kita itu yang akan diikutinya. Makanya saya mendengar orang bijak berkata ya, kita ini kan terbentuk dari 5 sampai 7 orang di sekitar kita. Terpengaruh kita ini dari 5 orang 7 orang itu. Siapa orang terdekat kita itu? Kalau kita bergaul dengan para pengusaha kayak Ustadz ini ya, kita kan pasti berlomba-lomba jadi pengen pengusaha. Kalau kita dekat dengan para ulama, para ustadz, kita termotivasi untuk jadi orang baik gitu. Tapi kalau kita dekat dengan misalnya orang suka main judi, kita pun jadi kepengen main judi gitu. Makanya hati-hati kita memilih teman ini. Lingkungan ini sangat berpengaruh juga. Jadi kita tanamkanlah adab itu kepada anak kita. Pertama kita lah dulu ya, sebagai orang tua itu menanamkan adab. Kemudian kalau kita tidak mampu juga seutuhnya, ya kita masukkanlah ke sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah Islami yang menanamkan adab. Sekarang ini kan informasi mudah didapat, tapi takdib itu memang kurang itu. Ya, kalau dulu ada tarbiyah wa ta'lim, kalau dulu ya kita belajar ada tarbiyah wa ta'lim. Ada pendidikan, ada pengajaran. Kalau sekarang pengajar aja. Guru itu hanya sebatas pokoknya ngajar, ya. Dapat gaji, sertifikasi sudah gitu. Ketika dia mau sungguh-sungguh mau tarbiyah anak kita, malah mungkin dikriminalisasi orang tuanya. Dicubit sedikit lapor polisi, dicubit sedikit lapor polisi. Akhirnya ya udahlah. Jadi perlu ada at-tarbiyah wa ta'lim, tambah ta'dib lagi. Ada pengajaran, pendidikan, ada penanaman nilai-nilai adab kepada anak kita ini. Sehingga anak kita ini ya mungkin menjadi lebih baik lah. Kalau dibiarkan dalam pergaulan yang tanpa adab, bisa-bisa anak kita nanti jauh ya dari adab kita. Maka masukkanlah mungkin ke pesantren ya, lebih baik ke madrasah-madrasah, ke sekolah-sekolah Islami, sehingga anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang berakhlak. Mungkin doa Ustaz ya, doa Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu Bu. Jadi contoh dari orang tuanya, biasanya kalau mamanya kampret, anaknya kalong. Mama nyopet, anak nyolong. Makanya kalau anaknya banyak misalnya, tapi yang banyak itu soleh dan solehah, itu tenang insya Allah di alam kubur. Ya Bu ya, insya Allah mudah-mudahan anak kita soleh-solehah semua ya. Nah, kemudian tadi yang apa tadi, riba tadi ya Bu, hati-hati juga ya kan, insya Allah. Makanya apa namanya, sering-sering doa ya kan Bu. Mau doa lunas hutang mau? Ada doanya, kisah Abu Umamah itu kan ada doanya itu.
Coba bisa diikuti. Allahumma laka sumtu. Gini doanya ada di Google tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal dan seterusnya. Itu bisa nanti ditengok Bu. Itu kisah dari Abu Umamah. Abu Umamah tuh rajin kali ke masjid. Jam zuhur jam 12:30, jam 10 udah datang ke masjid. Ditanya Nabi, kok rajin kali? Aku dikejar-kejar debt collector katanya. Maka diajarkan Nabi doa ini tadi. Cari itu di Google Bu. Ya, kadang nih orang adab-adab berutang gitu juga Ustaz. Minjemnya mangkar mulang yang kuncup, ya kan Bu? Cari-cari begaduh pula tuh itu yang kadang. Makanya kadang kalau kalau ada orang yang mau berutang tuh awak bukan nggak mau ngasih, nanti takut gaduh. Itu aja masalahnya. Adalah lunas utang kita semua ya, amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz, ada lagi yang ingin Ustaz sampaikan Ustaz. Ada waktu kita ini, ada yang mau bertanya lagi Pak? Nggak ada kan? Udah nggak ada. Ini udah mau masuk doa nih Bu. Nanti mau nanya lagi Bu nanti. Tah nelpon, tah WA ya Bu ya. Insyaallah. Ustaz, kita sudah di penghujung acara Ustaz. Ada waktu beberapa menit untuk kita bermunajah kepada Allah dan close statement Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, baik Ibu sekalian yang saya muliakan. Mungkin kita ini bukan orang baik-baik kali lah ya. Iya. Mungkin amal ibadah kita pun sedikit. Ya, tapi ada orang yang tadi masuk surga itu bukan karena amalnya itu, karena rahmat Allah. Suatu hari ada sahabat Nabi berkata, nanti akan masuk penghuni surga. Datanglah orang itu, bukan siapa-siapa, tak terkenal pun. Karena penasaran diikutilah. Apa amalnya? Gak ada yang istimewa. Ternyata amal dia adalah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Nah, jadi mungkin amal kita tak seberapa ya. Mungkin sholat kita pas-pasan. Ya, puasa kita pun Ramadan aja. Alhamdulillah loh. Tahajud sekali-sekali. Nah, tapi banyak orang masuk surga itu bukan karena hafalan-hafalan Qur'annya, bukan karena banyaknya sholatnya, banyak sholat sunnahnya, tapi mungkin karena bersih hatinya, bersih lidahnya, yang dijaga lisannya tidak menyakiti hati orang lain. Mungkin itu yang bisa kita amalkan ya, sehingga insya Allah Allah menjaga kita dari api neraka. Mungkin demikian Ustaz ya. Doa Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaikal khaira kullah. Allahumma ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Amin. Maafkanlah lisan kami yang selalu menyakiti hati orang lain. Amin. Maafkan tangan kami yang mungkin mengambil harta milik orang lain ya Allah. Amin. Maafkan dosa mata kami yang mungkin sering mencari kesalahan orang lain ya Allah. Amin. Ya Allah. Maafkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan seluruh dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Amin. Dan seluruh kaum muslimin dan muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana wa yassartana ala qada'iha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kami, Ustadz muda kita, masih muda, udah doktor ya Bu. Kemudian sekarang alhamdulillah bertugas menjadi KTU di Kementerian Agama Kota Binjai. Jadi kalau mau nyari-nyari kami ada di Kementerian Agama Kota Binjai. Terima kasih guru kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat-lipat ganda, keberkahan anak-anak yang saleh, kemudian keluarga yang sakinah mawaddah warahmah,
dan Allah berikan kesejahteraan fid dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan syukran, terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah balas dengan berlipat ganda. Nah, terima kasih juga kepada ibu-ibu yang hadir yang cantik-cantik, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita semua. Semoga kita terhindar dari 3 penyakit dosa. Masih ingat apa-apa aja? 1, prasangka buruk. 2, tajasus. Yang ketiga, ghibah atau menggunjing. Mudah-mudahan kita dan pemirsa yang ada di rumah terhindar dari penyakit demikian. Amin ya Rabbal alamin. Waktu jua yang memisahkan kita, Masya Allah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya Ibnu Jarod Jauhari bersama Tuan Guru kita Ustadz Dr. Armaya Azmi dan kita semua dan nasyid kita dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan kita semua. Ila liqa ma'asalama. Nenek-nenek naik sepeda. Dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.